Sebuah bangunan PAUD di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara dibiarkan mangkrak. Jelang pemilu, Menteri Sosial memastikan semua pendamping program Keluarga Harapan tidak terlibat politik praktis. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Fiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, sebuah bangunan PAUD di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dibiarkan mangkrak dan tidak difungsikan pasca dibangun oleh Dinas Dikbudpora pada tahun 2020 lalu. Inilah bangunan PAUD Sandre Ceria yang berlokasi di Dusun Santong Timur, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Kondisinya memprihatinkan. Bangunan PAUD yang diduga dibangun di atas tanah milik pribadi seorang warga ini kondisinya mangkrak dan hampir tertutupi semak belukar sejak dibangun tahun 2020 lalu. Warga menyayangkan bangunan PAUD senilai 150 juta yang dibangun dari APBD KLU berupa dana aspirasi Wakil Ketua DPRD KLU ini menjadi sia-sia serta tidak dapat difungsikan karena akses lokasi pembangunan PAUD tidak memadai. Mantan Sekretaris Desa Santong dan Kepala Dusun setempat mengaku tidak pernah dilibatkan oleh Dinas Dikbudpora KLU pada saat pembangunan PAUD ini. Tidak tahu kami proses selanjutnya kok tiba-tiba PAUD ini terbangun di sebelah ini, sedangkan sebelum itu kita rencanakan di PAUD yang sudah ada. Kepala Bidang PAUD Dinas Dikbudpora KLU ia mengatakan dirinya tidak tahu menahu penyebab PAUD tersebut mangkrak karena dirinya baru 5 bulan menjabat sebagai kabid, sehingga tidak bisa dikomentar lebih lanjut. Menurutnya yang lebih mengetahui secara teknis penyebab mangkraknya PAUD tersebut, yakni Wakil Ketua 1 DPRD KLU selaku pemilik pokir, kontraktor, dan kabid PAUD sebelumnya. Terkait dengan pembangunan PAUD Sandre Ceria itu saya kira tidak pas ya, karena di saat itu saya belum menjabat. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD KLU Burhan M. Nur mengungkapkan penyebab bangunan PAUD tersebut mangkrak karena Dinas Dikbudpora belum membayar biaya pengerjaan PAUD ke pihak kontraktor atau rekanan. Ia justru mempertanyakan banyaknya laporan proyek Pemda yang belum dibayarkan tahun lalu, padahal DPRD sendiri sudah menganggarkan 3,9 miliar rupiah pada tahun 2022 lalu untuk membayar hutang proyek Pemda. PAUD Sandre Ceria ini termasuk sebagai pembangunan yang sudah selesai oleh kontraktor tapi tidak terbayar, dan itu yang menjadi pengaduan di hampir se-Kabupaten Lombok Utara. DPRD berencana akan memanggil Dikbudpora terkait mangkraknya bangunan PAUD tersebut untuk dimintai klarifikasi. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan semua pendamping program Keluarga Harapan tidak terlibat politik praktis dan tetap bekerja profesional agar tercipta pemilu yang aman dan jurdil. Menteri Sosial meminta pendamping program Keluarga Harapan yang berada di bawah Kementerian Sosial diminta tetap bekerja secara profesional, melakukan pendampingan untuk menyukseskan program sosial yang digelontorkan pemerintah melalui program Keluarga Harapan dan tidak terlibat politik praktis jelang pemilu 2024. Mensos RI menegaskan para pendamping PKH tidak akan cawe-cawe untuk terlibat dalam politik praktis dan mereka akan fokus melaksanakan tugasnya sebagai pendamping sosial di tengah masyarakat. Enggak lah, kalau sekarang insya Allah kok pendamping saya mereka profesional ya, insya Allah lah. Kalau mereka ya mereka pribadi ya, jadi saya pikir enggak. Kehadiran Mensos Risma di RSUD Selaparang Lombok Timur disambut para pendamping sosial termasuk pendamping program Keluarga Harapan atau PKH.
Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa tim pemenangan daerah Capres-Cawapres Ganjar Mahfud instruksikan semua jajarnya untuk turun langsung ke masyarakat, menyusul naik turunnya hasil survei dari lembaga survei. Naik turunnya hasil survei dari ketiga Capres dan Cawapres belakangan ini membuat tim pemenangan daerah instruksikan semua tim turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan program dan keunggulan calonnya. Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat tidak ambil pusing soal hasil survei yang menempatkan Ganjar Mahfud di urutan kedua. Yang paling utama adalah berbaur dan menyerap informasi ke masyarakat bawah. Survei ini berarti bukan jadi parameter yang utama. Bukan. Meskipun ya tetap kita survei juga survei, cuma tidak harga mati survei itu ya. Tidak harga mati survei itu. Ya. Yang harga mati itu kita turun ke rakyat, ketemu dengan rakyat, jelaskan kepada masyarakat. Sementara itu, TPD Prabowo Gibran menargetkan 60% suara di NTB, mengulang sukses 2 kali Pilpres yang mampu mendapatkan 60% suara dengan memaksimalkan suara dari milenial. Ini loh program ketika nanti menjadi presiden beliau ini bersama Mas Gibran. Ini harus disampaikan. Nah, barangkali juga kita ingin menerima dari mereka seperti apa, kan akan kita sampaikan juga ke pusat. Gitu. Yang jelas kita akan rawat semua ini, baik kalangan muda, tokoh masyarakat luas yang cinta dengan Pak Prabowo masih banyak kita harus rawat. Beliau akan melebar lagi. KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap NTB untuk pemilu 2024 sebanyak 3,9 juta. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di merah putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini tinjau operasi katarak gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Selaparang, Lombok Timur. Aksi sosial ini untuk mencegah kebutaan sehingga warga tetap produktif. Menteri Sosial Tri Risma hari ini berdialog dengan pasien katarak sebelum menjalani operasi di RSUD Selaparang, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Kemudian Mensos Risma melihat langsung proses screening dan operasi katarak yang dilakukan tim dokter dan petugas RSUD Selaparang. Sebanyak 600 lansia yang menjalani operasi katarak ini, setiap hari tim dokter melakukan operasi 150 sampai 200 pasien selama 3 hari. Aksi sosial ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan pihak swasta ini untuk mencegah kebutaan sehingga warga tetap produktif. Karena saya melihat banyaknya data saudara-saudara kita yang harus segera dioperasi, karena kalau terlambat mereka akan menjadi buta. Nah, kalau sudah menjadi buta, maka kemudian itu akan menjadi tanggung jawab oleh pemerintah karena dia disabilitas. Karena itu untuk mengurangi beban pemerintah dan untuk mengurangi beban keluarganya supaya mereka tidak menjadi beban, maka kita lakukan operasi. Bakti sosial operasi katarak gratis ini akan terus dilakukan di sejumlah kabupaten kota di Indonesia untuk membantu warga kurang mampu sehingga tetap produktif. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, destinasi wisata Taman Ai Buka di Batu Kliang Utara kembali dioperasikan setelah selesai dikerjakan. Di objek wisata ini pengunjung dimanjakan dengan berbagai fasilitas penunjang spot baru. Destinasi wisata Taman Ai Buka di Kecamatan Batu Kliang Utara mulai dikembangkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan penambahan fasilitas penunjang. Spot baru yang ada di Taman Ai Buka yakni bendungan dengan fasilitas jembatan kayu, dilepasi ikan dengan harapan ikan-ikan tersebut ke depan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bupati Lombok Tengah menjelaskan Taman Wisata Ai Buka merupakan destinasi wisata legendaris yang harus tetap dijaga sehingga dengan penambahan spot baru dan sejumlah fasilitas diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung ke wisata ini. Kita launching untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Ai Buka ini sebagai destinasi wisata legendaris yang memang dari zaman dulu sudah lebih maksimal menjadi perhatian pemerintah. Karena itu apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat yang mengucurkan anggaran di wilayah destinasi. Sementara itu, spot baru yang kini dibangun Ai Buka menghabiskan anggaran sebesar 2,7 miliar rupiah yang berasal dari dana pusat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bibit pohon ditanam Korem 162 Wirabakti di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Penanaman dilakukan sebagai upaya penghijauan kawasan super prioritas tersebut. Korem 162 Wirabakti bersama BUMN dan masyarakat melakukan penanaman pohon di kawasan Mandalika, Lombok Tengah.
Penanaman pohon ini dilakukan sebagai upaya untuk menghijaukan kembali Mandalika, terutama usai musim kemarau yang membuat sejumlah pohon yang ada menjadi kering. Di kawasan Mandalika, jumlah bibit pohon yang ditanam sekitar 500 bibit jenis pohon kencana. Selain untuk menghijaukan kawasan Mandalika, penanaman juga dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di kawasan Mandalika. Sementara itu, penanaman pohon ini akan rutin dilakukan di NTB hingga 14 Desember 2023 dan dilakukan serentak oleh TNI di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Provinsi NTB ini ya dilaksanakan mulai dari kemarin, hari ini dan seterusnya sampai tanggal 14 kita pokoknya tanam pohon terus. Ya kan, tanam pohon. Ini kita sekarang berada di Kabupaten Loteng di wilayah Mandalika. Di tempat ini kita menanam 500 pohon. Nah, 500 pohon bersama-sama dengan teman-teman BUMN, ITDC, masyarakat di Kecamatan Pucut ini. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga pohon yang telah ditanam dan tidak menebang pohon sembarangan, terutama di bukit-bukit sekitar yang dapat menyebabkan banjir. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Ramai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tinggi, Gunung Sari, Lombok Barat terapkan inovasi pembelajaran di luar kelas. Dan metode ini diharapkan dapat mencegah kejenuhan siswa dalam proses belajar. Metode proses belajar mengajar di luar kelas merupakan salah satu terobosan atau solusi untuk menghindari kejenuhan siswa. Muhammad Ridwan, seorang guru penggerak dari SDN 3 Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ini telah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas untuk peserta didiknya. Ia membawa peserta didiknya turun ke pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi sekolahnya. Tanpa papan tulis atau alat peraga lainnya, mereka cenderung lebih banyak diskusi setelah apa yang didapatkan pelajaran saat di dalam kelas. Para siswa diajak berpikir tentang situasi dan kondisi lingkungan sekitar sekolah agar siswa lebih peka dengan tempat di mana mereka tinggal. Jadi sekarang ini kita sedang outing kelas. Ini salah satu yang sering kita lakukan di Sekolah SDN 3 Bukit Tinggi karena kami melihat bahwa dengan cara seperti ini anak-anak kita saksikan itu sangat bersemangat. Mereka sangat antusias, merasa ada sesuatu yang baru. Dengan metode belajar di alam terbuka ini, para siswa lebih aktif untuk mengembangkan potensinya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati skybreak dan kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi.
Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca, Upas, Jawa Barat menarik wisatawan. Dengan luas sekitar 5 hektar, para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan memberi makan rusa. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan, umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang nih. Yang panjang tuker Pak. Main yang ini. Ini. Dia tinggi. Loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.